Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Aku boleh pulang. Boleh pulang dan aku bertahan. Welcome back to my channel Nanda Arsyad. What's up? Jadi dasar aku bertahan malam kita akan berkisahan membahas tentang seputar dunia pendakian. Tapi dengan senang seperti biasa aja kan, seperti biasa kalau kita hendak memulai sebuah konten tuh harus ada yang namanya ruku jarang langsung itu ya, kalau saya nyebut bulat ruku. Bumanya ada bisi ruku, silakan dilikit rukunya dulu. Kalau belum belah kopi silakan diulah kopi dulu, karena kita hendak berkisahan. Kita berbagi ilmu pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, sharing. Tapi aku kali ini kadang mengopi karena agak nojo, jadi aku minum putih juga. Mereknya sudah kecabut karena Jerbang Ones kada di endorse, kada berduit. Dan sebelum kita mulai ada senak pertama, seperti biasa dulu, tetap gunakan masker, jaga jarak, social distancing, physical distancing, hindari kerumunan, cuci tangan setelah kegiatan di luar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku di sini kada menggurui, kita sama-sama belajar. Bukan orang yang paling bisa, bukan yang paling tahu, kada juga. Memang ada guru, dan aku pun belajar dari guruku juga, dari seniorku, aku belajar dari situ juga. Tapi di sini kapasitasku bukan sebagai guru. Jadi kita sama-sama belajar aja. Kita sharing pengalamanku kayak ini. Silahkan kalau nyari yang salah silahkan dikoreksi, dan silahkan sampaikan di kolom komentar kalau ada pengetahuan dari bubuanmu nang belum kusampaikan, kan gitu. Dan sebelum kita membahas dunia pendakian, aku nak sedikit membahas tentang rimba gunung dan survival tadi itu. Jadi kan semalam itu kan aku sudah mempost di storykuan, aku petakon non bubuanmu, kira-kira kita membahas tentang survival atau rimba gunung. Dan ternyata situ pilihannya banyak yang memilih rimba gunung. Jadi aku jelaskan dulu, kalau kita membahas tentang survival semalam tuh, survival tuh mungkin lebih khususnya kita membahas bagaimana cara bertahan hidup. Ini survival kabuah sampai akar-akarnya kita bahas kan kayak itu beratnya. Tapi kalau kita ini rimba gunung, kalau kita membahas rimba gunung itu mencakup bertahan. Dan rimba gunung kalau survival kan kabuah sampai akar. Kalau rimba gunung kabuah juga sampai akar tapi lebih luas dan karena di rimba gunung tuh, yang pertama rimba gunung tuh kan salah satu divisi yang ada di organisasi pencinta alam. Kenapa aku pindah ke dunia pendakian, karena yang memilih rimba gunung semua itu kan dari umum juga banyaknya, dan supaya lebih umum pembahasannya kita bahas tentang dunia pendakian aja. Kalau rimba gunung itu saya kayak luas aja, mencakup bertahan. Rock climbingnya masuk, navigasi daratnya masuk, oratnya masuk, cavingnya masuk, survivalnya masuk bertahan dan sama bertahan. Coba kayaknya kalau aku membahas tentang itu mungkin orang-orang para organisasi yang ada di pencinta alam aja, orang-orang yang ada di organisasi pencinta alam aja yang lebih tahu. Bukan berarti Bunmu tahu, bukan berarti kayak itu. Bunmu mungkin lebih tahu juga, lebih paham juga. Tapi lebih tepatnya ada sana kalau kita tentang pendakian aja, tentang orang-orang yang berkegiatan di alam gitu aja. Nah, sudah, ya Allah. Kita bahas dulu di Kalimantan Selatan dulu. Di Kalimantan Selatan, puncak tertinggi itu puncak Halau-Halau 1901 mdpl. MDPL itu apa bang? MDPL tuh meter dari permukaan laut. Tuh, meter dari permukaan laut lah. Nah, jadi karena dikira nyambut aja MDPL tapi nggak tahu apa artinya, kan gitu. Nah, MT Halau-Halau Mountain MT Halau-Halau nih berada di Pegunungan Meratus yang disebut sebagai paru-paru dunia. Itu harus kita jaga, harus kita lestarikan, kita rawat sama-sama. Jadi bubun mah anak kegiatan di sana, jangan buang sampah sembarangan. Dan persepsi yang salah kita bujurkan dulu. Bukan berarti aku selalu bujur, gak ada. Masih ada orang yang berpersepsi kayak nih, bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan itu cuma di gunung. Salah. Mungkin bubunmu segitu banyak sudah tahu. Pewarsku ini mungkin cerdas saja karena membuang sampah kada pada tempatnya, atau jangan membuang sampah sembarangan tuh kada cuma di gunung. Dimanapun kita berada jangan sampai buang sampah sembarangan. Dan aku pun sebagai pecinta alam, nah ya kalau salah nih,
Aku pun kadang mengakui sebagai pencinta alam karena terkadang aku hilap juga buang sampah sembarangan gitu nah, buang potong rokok atau segala macam. Orang-orang pencinta alam tuh bujur-bujur kadang suka melakukan itu apa segala macam. Kalau aku belum mengakui sebagai pencinta alam, mungkin sebagai penikmat alam aja masih. Sebagai penikmat alam lebih tepatnya. Wah ini maksud parut kelaparan, kelaparan aku belum makan, kawanku mau masak malas patah. Aku kan belum masak loh setempat lah. Kadang aku sudah memasak subuh tadi, jadi malam ini jatahnya kawan kol bang yang memasak gitu. Apa kasih tuh bang? Fokus bang, fokus. Kembali ke laptop. Kalau di Kalimantan Selatan tuh medannya berbeda dengan di luar. Bukan primordialisme lah kada. Cuma memang terakhir pengalamanku pas kegiatan TWKM temu bicara kenal Medan tuh kegiatan seluruh Mapala Indonesia gabung di suatu tempat untuk belajar bersama, entah temu bicara ataupun kenal Medan. Dan kebetulan aku semalam tuh kenal Medan, mengambil divisi rimba gunung. Ya sebetulnya macam-macam orang-orang di luar sana yang bisa nyambat hutan rimba, gunung rimba, macam-macam. Kalau aku nyambatnya rimba gunung, dan aku masuk di kelompok 1. Dan di kelompok 1 tuh ada orang Kalimantan Selatan. Di kelompokku tuh cuma ada orang Manado, kemudian Surabaya, Semarang sama Bandung. Karena ada orang Kalimantan Selatan. Dan akhirnya banyak bertakun aku. Dan aku dengan pengetahuanku aku jelasakan ya kayak gitu, insya Allah bujur. Dan akhirnya aku bertakun juga buahnya emang kayak pegang beda-bedanya kan. Dan ternyata bedanya kayak ini. Kalau di Jawa yang MDPL-nya 3000-an beda dengan 1000-an di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan 1000-an kan. Di Jawa misalnya di Jawa 3000-an, tapi startnya tuh dari 1000-an sudah. MDPL apa misalnya yang di atas nih. Contohnya di MDPL. Nah, MDPL lah. Di MDPL yang paling atas ya. Paling atas. Tapi kan kelihatan lah. Contoh aja kan, contoh ini kan. MDPL di Jawa tuh 3000 misalnya, 3000 MDPL. Dan tapi pada startnya tuh sudah 1000-an lebih. Start pendaki itu 1000-an lebih. Beda dengan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan lah, bukan Kalimantan Selatan di Puncak Halau misalnya. Walaupun hanya 1901 MDPL, tapi start itu mulai 0. Dan medannya pun berbeda dasarnya. Medannya kalau di Kalimantan Selatan kita tuh, kalau di wadah kita nih, medannya kayak nih. Naik, turun, naik sampai puncak. Tapi kalau di Jawa, di luar sana, bonya kalau naik paling ada landai itu nih datar, naik puncak. Turun, landai, turun. Gitu. Kalau kita harus kayak nih. Nah, udah di tempat kita di Kalimantan Selatan. Dan mendaki gunung berarti kita harus tahu diri, ada rasa tanggung jawab, jaga sikap. Ya, berarti kita tuh sebagai tamu dan gunung tuh sebagai tuan rumah. Ya Ikam bayangkan aja Ikam bertamu ke rumah orang, Ikam ambil sesuatu, Ikam membuat kerusakan, nyampun rumah tuh saling ada. Apa sih susahnya menjaga etika tuh? Menjaga sopan santun tuh? Kada susah. Sama seperti gunung saya. Kita akan tahu gunung tuh kapan sarik kalau kita membuat kerusakan terus di atas gunung. Gunung tuh sarik entah kita suatu saat nauzubillah ya, kalau nauzubillah longsor atau apa, sesat, gugur ke jurang, nauzubillah, jangan sampai gitu. Bahaya, nyawa taruhannya ada sama katanya. Makanya bekali diri kita dulu dengan ilmu, karena pada dasarnya semua pendaki itu berawal dari nol. Pendaki sekelas Norman Edwin ya. Pendaki sekelas Hillary Edmond pun itu berasal dari pendaki yang belum tahu apa-apa, kadang langsung harat kayak itu nah. Makanya kita belajar. Jadi beban moyang pemula, bukan berarti aku sudah senior kada, tapi beban kita yang pemula ya kan, supaya lebih baiknya. Beban kita yang pemula, coba kita kada tergabung dalam sebuah organisasi pencinta alam, belajar dari internet. Karena zaman sekarang banyak media-media sosial yang mempelajari tentang yang mempublish tentang ilmu pengetahuan tentang dunia pendakian. Jadi kita belajar, jangan supan belajar, karena belajar tuh kada gesan orang juga, kada rugi juga belajar tuh gesan diri kita dan kada ada ruginya. Sedikit banyak kita tahu tentang ilmu pendakian itu kayak apa, dan kita sedikit terjamin kalau hanya berkegiatan di gunung gitu sana Pak. Dan aku pun ini pengalamanku lah, dan aku pun kada langsung harat juga dulu tuh. Kalau aku tuh dulu naik gunung nih, kalau naik gunung tuh cuma tas sekolah, selawar lepis, sandal. Yang kubawa pun cuma mie, hintalo, aqua. Kayak itu aja aku bawa tuh.
Jadi kan, tapi kan dengan terus belajar bang banyak. Kalau alhamdulillah karena sedikit banyak kan tahu bahwa sepatu pendaki itu ada yang safety, entah brand luar ataupun brand lokal yang macam-macam. Ini ternyata ada carrier, ada DP khususnya, ada trekking pole-nya, ada matras, ada hemok apa segala macam. Gitu. Itu sama bertanai. Dan kebanyakan poin itu ya kalau orang-orang naik gunung itu cuma anak foto hits kekinian. Sebenarnya ada masalah. Ada masalah, nah aku bertanai ada masalah. Kalau Ika mana naik gunung cuma hanya sekedar foto hits kekinian ada masalah. Karena dia melarang, silakan ambil foto. Tapi yang jangan sampai menjadi pendaki yang nakal. Hana foto hits kekinian kita mengambil Bung Ede Lewis, wah parah, jangan sampai. Ataupun hendak pengakuan sebuah jati diri ya, kalau vandalisme, coret-coret di pohon, coret-coret di batu ataupun coret-coret di papan petunjuk, jangan sampai. Karena ada pengakuan bahwa aku nih sebelah sini, aku nih, jangan sampai meninggalkan jejak yang kayak itu di sana. Karena aku pun dulu tahun 2015 ke Bukit Langara, Kandangan Loksado. Karena aku belum tahu yang namanya vandalisme, coret-coret gitu. Aku coret-coret di batu. Ku tulis kan kebiasaan kita tulis nama gitu kan, nama love. Wah. Jadi nama aku tuh ku tulis di batu Nanda Love. Ini tahun 2015. Sebuah pengakuan jati diri banget. Tapi sekalinya itu tuh salah dan kada boleh kita lakukan. Berjalannya waktu kita tahu bahwa itu kada boleh, dan sampai ini alhamdulillah kada suara lagi gitu. Karena kan kita mau mendaki gunung tuh yang seperti sebelumnya aku jelaskan, jangan mengambil apapun selain foto, jangan meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan membunuh apapun selain waktu. Itu kan ada 3 itu. Tiga ini lah. Mungkin itu aja dulu, udah salah cukup itu dulu. Kita sedikit aja tapi masuk. Nah, cukup dulu dari aku bertanai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan mau koreksi kalau ada kesalahan yang aku sampaikan, dan silakan komentar di bawah apa yang kira-kira perlu disampaikan untuk kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton, setia menonton ya. Kalau jangan ingat tombol like, comment, share, subscribe, notifikasinya nyalakan supaya tahu apabila aku mau upload. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.